Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mulya Siregar dengan NIM 32111313128 dari kelas B Geografi Stambuk 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk bentangan alam di Kepulauan Indonesia yang terjadi karena pengaruh tenaga eksogen. Berikut table of contents dari materi yang saya paparkan. Yang pertama ada pengertian tenaga eksogen, yang kedua jenis-jenis tenaga eksogen, yang ketiga pengertian bentang alam, yang keempat jenis-jenis bentang alam, yang kelima bentang alam akibat tenaga eksogen, dan yang terakhir bentang alam secara umum di Pulau Indonesia. Yang pertama, pengertian tenaga eksogen. Tenaga eksogen ialah tenaga yang asalnya dari luar bumi dengan sifat yang merusak permukaan bumi yang terbentuk dari tenaga endogen. Adapun tenaga eksogen bersumber dari angin, air, sinar matahari, gletser, dan organisme yang akan mengakibatkan proses pelapukan, erosi, sedimentasi, dan denudasi. Pada umumnya, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yakni atmosfer adalah perubahan suhu dan angin, air dalam bentuk aliran air, siraman hujan, gelombang laut yang menghempas, gletser, dan lain sebagainya. Yang ketiga, makhluk hidup dalam bentuk jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Contoh dari tenaga eksogen antara lain tebing atau bukit yang tercipta oleh tenaga endogen kemudian terkikis oleh angin menjadikan bentuk bumi berubah. Yang kedua, jenis-jenis tenaga eksogen. Jenis-jenis tenaga eksogen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelapukan. Pelapukan adalah proses perusakan kulit bumi dikarenakan baik secara fisik, kimia, ataupun biologi. Proses perusakan yang terjadi dapat disebabkan dalam bentuk alterasi atau perubahan komposisi material dan fraksinasi atau pemisahan kristal dari larutan magma, batuan ataupun material lain di atas atau dekat permukaan bumi yang dikarenakan oleh beberapa faktor seperti cuaca dan iklim. Berubahnya suhu, terpapar unsur kimia yang larut dalam air hujan sampai dengan perbuatan manusia. Yang kedua, erosi atau pengikisan. Erosi yaitu peristiwa pengikisan padatan, sedimen tanah, batuan, dan lain-lain karena transportasi angin, es, air hujan, pengaruh gravitasi, atau karena kegiatan makhluk hidup. Proses erosi dapat dikaitkan turunnya produktivitas tanda dan daya dukung tanah secara nyata. Erosi adalah suatu proses alami dan baik untuk ekosistem. Tetapi seringkali kejadian erosi terparah dari aktivitas manusia dalam tata kelola lahan yang memburuk dan penggundulan serta kegiatan merugikan lain. Yang ketiga, sedimen atau pengendapan. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material batuan dengan proses gravitasi yang bisa terjadi di daratan, zona transisi atau garis pantai, atau pada dasar lain karena terbawa oleh media angin, air, atau es. Ketika penyikisan batuan hasil pelapukan terjadi, materialnya tersangkut oleh angin ataupun air, menjadikan ketika kekuatan dari pengangkatan material batuan berkurang, maka batuan akan mengendap pada wilayah alirannya. Tidak hanya angin atau air, gletser juga masuk dalam media yang mengangkut. Walaupun pergerakan pengangkutan oleh gletser lebih lambat, tetapi daya pengangkutan yang dibawa sangat besar. Pengendapan yang terjadi pada dasar laut atau danau menyebabkan dasar laut menjadi dangkal. Yang ketiga, pengertian bentang alam. Bentang alam atau bentuk lahan adalah fitur yang kita temukan di permukaan bumi yang juga merupakan bagian dari medan, gunung, bukit, dataran tinggi, dan dataran
Adalah 4 jenis bentang alam utama yang dapat kita temukan di planet kita. Bentang alam kecil termasuk bukit, ngarai, lembah, dan cekungan. Bentuk daratan bisa ada di bawah air berupa pegunungan dan cekungan di bawah laut. Yang keempat, jenis-jenis bentang alam. Beberapa jenis bentang alam itu adalah dataran. Dataran itu area luas tanah datar dengan sedikit bergelombang. Pegunungan, gunung yang terjalin satu sama lain. Gunung, ketinggian lebih dari 700 meter dari dasarnya. Tebing, pantai tinggi yang jatuh ke laut karena ketinggian daratan. Kepulauan, gugusan pulau yang berdekatan. Teluk, pintu masuk laut di pantai. Delta, pulau-pulau di muara sungai karena akumulasi sedimen. Gurun, medan kering yang tidak memiliki vegetasi karena kurangnya lajuan. Yang terakhir, muara, medan berawa yang terisi air hujan. Yang kelima, bentangan alam akibat tenaga eksogen. Tenaga eksogen mempunyai pengaruh yang besar terhadap terbentuknya bentang alam di permukaan bumi. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dan bersifat merusak. Batuan yang keras dapat hancur karena tenaga eksogen. Pelapukan. Pelapukan merupakan proses perusakan dan penghancuran massa batuan yang disebabkan oleh pengaruh cuaca angin maupun organisme. Erosi atau pengikisan adalah proses terlepasnya partikel batuan secara alamiah oleh tenaga pengangkut yang ada di permukaan bumi, antara lain angin dan air. Lalu ada mass wasting. Mass wasting atau tanah bergerak adalah perpindahan massa batuan atau tanah karena pengaruh gaya berat. Yang terakhir ada sedimentasi. Sedimentasi adalah pengendapan material hasil erosi karena kecepatan tenaga media pengangkutnya berkurang. Proses pengendapan ini dapat dilakukan oleh air, angin, dan es. Material yang dibawa oleh erosi setelah menempuh jarak tertentu akan diendapkan. Lama-kelamaan membentuk batuan sedimen. Materi yang terakhir, bentang alam secara umum pada pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama di Pulau Jawa, Gunung Bromo, Gunung Ciremai, Gunung Papadayan, Gunung Salak, Gunung Lawu. Lembahnya, Lembah Dieng, Lembah Ngingrong, Lembah Gerenkeyon, Lembah Cilengkrang. Bukitnya, Bukit Manoreh, Bukit Sumedang, Bukit Tidar, Bukit Bintang. Sungainya, Sungai Berantas, Sungai Ciliwung, Sungai Bengawan Solo, Sungai Cipager. Yang kedua di Pulau Sumatera. Gunungnya Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Dempo, Gunung Talamau. Lembahnya Lembah Anai, Lembah Harau, Lembah Ngarai Sianok, Lembah Asahan. Bukitnya Bukit Minangkabau, Bukit Kerinci, Barisan, Bukit Pasai, Bukit Lebong. Sungainya Sungai Kambas, Sungai Asahan, Sungai Basai, Sungai Alas, Sungai Batanghari. Dataran rendahnya Asahan, Indragiri, Batanghari. Pantainya Pantai Boi, Pantai Sorake, Pantai Carocok, Pantai Trikora. Selanjutnya di Pulau Kalimantan, gunungnya Gunung Batu, Gunung Asing, Gunung Aurbunak, Gunung Bayu Tawar. Lembahnya Lembah Dataran Durian, Lembah Danum, Lembah Kahung, Lembah Sungai Gedang. Bukitnya Bukit Saran, Bukit Kalam, Bukit Langgara, Bukit Niut, Bukit Litang, dan Bukit Poteng. Sungainya Sungai Kapuas, Sungai Melawi, Sungai Landak, Sungai Mahakam, Sungai Banjar. Yang terakhir di Pulau Sulawesi, gunungnya Gunung Ambang, Gunung Soputan, Gunung Lokon, Gunung Tongkoko. Lembahnya Lembah Napa, Lembah Bada. Bukitnya Bukit Kasih, Kamonang, Bukit Daamau, Bukit Bosolo, dan Bukit Alebo. Dan terakhir sungainya Sungai Girirang, Sungai Jenebara, Sungai Karam, dan Sungai Malasa. Sekian hasil video pembelajaran melalui PPT saya ucapkan sekian dan terima kasih.